pertemuan antara dua khutbah Jumat. Jadi ketika khutbah pertama kan khatib beruntuk duduk kan, akan naik khutbah kedua. Nah di antara khutbah pertama khutbah kedua itu ada waktu sedikit, itu ada waktu ijabah juga. Makanya ketika khatib mau naik ke yang kedua, minta tuh. Biasanya kalau para bila maju suka baca salat kan, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah kita lagi itu baca doa, itu waktu ijabah, minta. Misalnya minta. Ada orang nggak pernah minta tuh, Pak. Nggak pernah minta. Kenapa? Dia khutbah dia tidur. Emang Jumat itu khutbah Jumat adalah waktu paling enak buat tidur. Ternyata ke masjid kita berfatih naik assalamualaikum, alhamdulillah. Kata barakallahu. Islam apa? Cepat pas wajibannya. Bukan saya yang cepat dia tidur. Hati ngomong kamu agak tahu. Dosa hukumnya sengaja tidur. Kecuali ketiduran. Kan ada Pak, mohon maaf ya. Gimana? Cari pojokan nih. Emang sengaja mau tidur? Ada nggak gitu? Banyak. Jadi orang sholat Jumat itu, dia nyari pojokan emang sengaja pengen tidur ketika khatib naik, itu dosa. Kecuali kita ketiduran itu beda cerita. Banyak kok kejadian begitu. Sholat Jumat bukan ingin memenuhi kewajiban, tapi ingin cari tempat tidur. Yang kedua dapat Jumat berkah, jadi nasi. Daripada gue jajan di kantin kan gitu kan. Nah, udah aja dah, udah jadi tidur kan gitu kan. Melek mata dapat makan. Ya kayak gitu masuk surga nih. Tobat ya. Temennya ya. Dan tidaklah dia meminta perlindungan dari satu kejahatan yang padanya ya. Dengan Allah melindunginya. Makanya ketika hari khatib turun mau kedua, itu waktunya sempit memang, sempit Pak. Minta tuh ya kalau kondisi belum punya duit, minta duit apa? Minta. Kalau itu bukan laku minta. Iklan lo bebas ini sebenarnya TKT Allah lagi jam beli, minta. Itu waktunya. Yang penting kita minta buat kebaikan. Kita buat kebaikan. Atau minta perlindungan. Ya Allah saya di kolektor lindungi saya ya Allah. Boleh nggak minta doa gitu? Wah, sahabatan ya. Nah jadi dan hari yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Ini bicara bahasa itu banyak. Nah suatu hari cucu Rasulullah Hasan itu menulis sahabat ditanya itu bahasa itu maksudnya apa kan? Nah sahabat itu bilang bahwa itu adalah hari Jumat dan hari Arafah. Jadi syahid itu hari Jumat, masuk itu hari Arafah. Kemudian kata Sayyidina Hasan begitu ya. Dia maksud dengan syahid yang menyaksikan. Syahid itu dia menyaksikan. Masyhud yang disaksikan. Jadi maksud syahid itu adalah itu Rasulullah. Sedangkan disaksikan itu adalah umatnya. Hasan bin Ali menjawab, apakah yang kau pernah bertanya kepada seseorang sebelumku? Lalu itu menjawab, ya, bahwa Ibnu Umar bahwa syahid itu adalah hari Jumat, maksudnya adalah. Nah, ternyata kata Sayyidina Hasan enggak. Jadi maksud dengan syahid itu yang menjadi saksi itu adalah Rasulullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimanakah hanya orang-orang kafir nanti
apabila kami mendatangkan seseorang saksi, seorang rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu. Nah, nanti Rasulullah itu jadi saksi Pak atas kita. Tanya, jangan di sidang. Ya Rasulullah, ya Muhammad ya, benar tuh Pak Udin umatmu? Iya. Itu untuk kau nolong umatmu? Iya. Itu sekarang nggak sholat? Iya. Itu masalah. Dibuka apa? Setiap nabi akan menjadi saksi atas umatnya dan kelakuan umat itu. Sebelum bisa nangis, apa yang begitu? Bahwa nanti Rasul akan menjadi saksi atas apa dari umatnya. Kita yang aku cinta Rasul, itu umat itu, iya, akan Rasul yang kita nggak mungkin kita tapi nggak benar. Itu umatmu, iya, yang suka mabok, Rasul akan menjadi saksi. Bisa dibayangin kalau nanti dikasih Rasul mabok. Jadi yang dimaksud dengan yang disaksikan adalah hari kiamat. Dzalika yaumul majmu', awala dzalika yaumul majmu'. Pada hari itu akan dikumpulkan semuanya. Ya, dan manusia itu ada suatu yang disaksikan. Kalau udah ngomong hari akhirat itu udah bawahnya udah. Nah, ke sini. Udah dengerin gitu. Karena masalahnya itu nanti kita akan bahas lebih jauh dari pertemuan akan datang bicara tentang asbab itu sampai kepada intinya dari ini adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah bahwa Allah itu memiliki pasukan-pasukan, memiliki tentara-tentara, memiliki penjaga-penjaga yang selalu memantau, selalu menjaga, selalu membantu umat-umat yang beriman kepada Allah atas perintah. Jumlah mereka itu terbatas, nggak ada jumlahnya. Disebut dalam sebuah hadis itu bahwa itu malaikat. Malaikat itu akan turun di setiap pergantian waktu. Malaikat jaga. Kita pernah dengar kan? Subuh dan asar ada waktu pergantian malaikat. Ketika waktu asar datang, malaikat naik ke langit membawa catatan amal manusia mulai dari pagi sampai sore. Bawa asar sampai subuh. Nanti subuh ganti lagi, malaikat subuh akan naik ke atas membawa catatan manusia mulai dari asar sampai subuh. Pertanyaannya, apakah amal ibadah itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Disebutkan ada sebuah riwayat mengatakan bahwa ini gede Pak, makanya kalau kita bicara ibadah tidak dilakukan. Ketika malaikat penjaga membawa catatan amal sampai ke langit pertama, pos 1, ditanya, "Woi, bapaan?" Gitu kan, malaikat Allah. Dia buat catatan amal. Amal siapa? Amal ya. Balik aja. Kenapa? Allah nggak terima baru kali sekali. Orang yang sudah ibadah, sholat itu nggak terima, ibadah nggak terima. Itu baru pos 1 kan? Dia dituju nih. Ada 7 pos yang harus dilakukan oleh malaikat untuk bawa catatan amal kita. Di pos 1 udah kena, udah screen kita. Lihat, ya, balikin. Kalau dalam bahasa Arabnya, pukulin ke wajahnya. Ini buku, lempar ke muka gitu kalau maksudnya. Lempar ke muka. Tadi apa? Gitu. Kenapa?
ibadah nggak diterima kalau sebagai ibadah. Itu baru